Kakak jangan dikritik, Enak mantap deh. sekali. Mantap guys. Kelasan itu ada sakit. Kakak kelas sekali jangan Tenaga dalam. Tenaga dalam guys. Ya inilah rasanya jangan dipijit. pakai jempol aja, Tarikan ini. Tuh lihat kan? Lihat kan? Prank aja dia guys. Oh ya kan? Prank. Oke, kita akan berdiri di sini duduk. Kakak seringannya jangan pakai jempol aja. Gimana? Sakit. Jangan Benar. Oke. pakai telapak tangan. Ini kita gini kita berikan guys. Ini telapak tangannya. Nah itu dah, tapi turun ke bawah. Biar pintar. Nah, Enak sekali guys. enak sekali guys. Mantap guys. Kok sudah terbang sejak dulu. Ini konten apa? Kampret. Ada. Kamu tahu rasanya jadi aku terus tiba-tiba ada kerjaannya enak dia yang pijat. Guys, kita harus pijat dia. Sekarang giliran Akin pijat karena dia terlalu enak untuk selalu. Terus aku jadi tukang pijat. Kau bisa tidur dulu ya. Hai, welcome back to our YouTube channel. Pastinya dari channelnya Iwan dan tadi kali ini kita mau challenge hari teman-teman. Bukan. Tapi kalau kita berdua artinya bukan prank. Jadi guys, kita mau ngapain di sini kakak? mengenal pijat punggung itu seperti apa guys. Ya ampun, mataku Jadi buram sekali. kita membuat konten pijat terus, pijat punggung segala macam dan karena rame. dia itu cita-citanya Kalian jadi tukang komen tuh pijat. banyak. Ya kan? Kalian ya sih. Kalian tuh komen terlalu banyak dan gak jelas komen-komennya. Yang jelas juga ya jadi kali ini seperti janji kita yang kemarin, setelah kita memijat-pijat punggung, kita udah kasih penjelasan anggut-anggut itu lagi orangnya, penjelasan tentang cara injak yang benar itu seperti apa kan udah. Terus prakteknya seperti apa sudah. Sekarang kita akan menjelaskan apa sih bahayanya dan manfaatnya injak punggung tersebut. Jadi injak punggung itu sebenarnya bermanfaat kalau menggunakan teknik yang benar, tapi juga ada bahayanya. Nah, di video sebelumnya itu kita udah menjelaskan itu, tapi kita belum secara detail ya jelasin manfaatnya apa dan bahayanya apa. Jadi di video ini kita akan menjelaskan tentang manfaat dan bahaya injak punggung. Manfaatin dulu. Enggak. Oh iya, sasarannya pokoknya. Karena dia lebih bego daripada aku, jadi dia harus Sorry guys, menjelaskan aku duluan. lebih pintar. Tolong anak Risma banget. Cepet. Kita lebih mengenal. Guys, kini kita tidak janjian menggunakan Habis sweater ini- marun. Jadi kita sangat sehati. Habis ini kita challenge cari workout, oke? Enggak. Ya. Ya besok tapi. Oke, yang pertama Oke. apa ya? Jadi, udah nih. Udah lanjut. Kamu dulu. aja deh ya. Aku gak tahu. Kan tadi lebih bego. Oke, jadi gimana ya sebenarnya? Oke, kita dari manfaatnya dulu ya. Manfaatnya injak punggung tuh ada apa tidak? Asal-usulnya enggak usah lah. Nah, manfaat yang paling populer dari injak-injak, kok ngantuk ini Bambang? Ini bukan materi lecture di kelas Bambang. Ini kamu baca aja deh kamu. Jadi, menurut jurnal manual terapi tahun 2015, ini kita tuh Udah lawas. bicara berdasarkan fakta. Maksudnya jurnal ya biar incredible, biar nggak asal bunyi asbun. Injak punggung itu bisa meningkatkan intensitas nyeri dan kualitas hidup penderita fibromialgia. Oh, berarti dia meningkatkan meningkatkan intensitas nyeri, meningkatkan kualitas hidup penderita fibromialgia. Nah, nggak tahu kan apa itu fibromialgia? Fibromialgia merupakan penyakit yang ditandai oleh rasa nyeri di sekujur tubuh. Oh, jadinya ada sakit nyeri jadi gitu kan di sekujur tubuh. Jadi kalau diinjak punggungnya, dia bisa meningkatkan kualitas hidupnya supaya mungkin tidak nyeri-nyeri lagi ya. Bahasa ilmiahnya itu fibromialgia. Menambah satu pengetahuanmu.
Terus kegunaan injak punggung itu bisa membantu mengurangi stres dan melindungi diri dari masalah kesehatan yang berhubungan dengan stres. Wow, berhubungan sekali dengan prodiku sebagai anak psikologi ini, karena yang berhubungan dengan stres itu akan menjadi makananku. Jadi tujuan aku hidup ini adalah untuk membantu orang-orang yang stres seperti ini. Makanya jadi kalau ada konten-konten kayak gini aku lebih baik diam guys, karena aku lebih pintar daripada dia. Jadi aku dipertemukan dengan orang seperti ini karena orang ini stres. Nah, saya membantu mengurangi stresnya. Makanya terbitlah injak punggung untuk mengurangi stres ternyata. Tepuk tangan. Istilah tepuk tangannya. Jadi ya, ternyata aku baru tahu itu kegunaannya bisa mengurangi stres. Mantap, next. Guys. Jadi kalau kalian stres, kalian injak aja punggungnya yang stres. Habis ini lagi kita praktek nanti injak punggung. Jadi kamu pura-pura stres dulu. Aduh, stres gitu. Terus berkurang. Pijat sekarang, bukan injak punggungnya, pijat punggung. Oh. Pijat punggung di penonton. Oke, selain itu, pijat punggung juga dikatakan dapat mempercepat penyembuhan dalam kondisi seperti kegelisahan, radang sendi, sakit punggung, sakit kepala, insomnia, serta nyeri leher dan banyak manfaatnya banyak. Berarti kalau kalian sakit punggung, kalau sakit punggung pastilah berhubungan dengan punggung. Kalau kalian sembelit, tahu sembelit itu apa? Ayo gimana nih perawat nih, gimana? Jorok banget ngomongnya. Jadi kalau kalian nggak bisa buang air besar itu tinggal diinjak aja punggungnya, nanti lancar. Coba praktekkan kalau kalian lagi sembelit. Insomnia nih, kamu nih sering nggak bisa tidur. Oh iya Ci, coba sekarang ya. Bisa. Kemarin aku injak kamu bisa tidur apa nggak? Bisa dong, ya kan? Nah. Next. Apalagi kegelisahan. Jadi kalau gelisah kamu galau atau gelisah menunggu datangnya apa gitu, bisa diinjak juga punggungnya. Gelisah menunggu datangnya bulan guys. Jadi mana ada. Bacot. Oke. Terus manfaat berikutnya yang keberapa nih sudah yang sekian ribu kali? Apa kak nih? Mana nih? Ini meningkatkan energi dan mempercepat pemulihan cedera teman-teman, dan menstimulasi sistem pencernaan. Oh, berarti kalau kalian pencernaannya terganggu, sering nggak makannya, kan berarti ada korelasinya ya? Atau korelasi nggak? Kan bahasa hubungannya bangcut. Udah, terus jadi kalau kalian itu nggak bisa jadi kalau pencernaan kalian rusak, sering bermasalah, nggak bisa BAB, berarti itu ya hubungannya ya. Oke. Tapi apa? Jika ingin menggunakan jenis terapi pijat satu ini, maka pastikan untuk berbicara terlebih dahulu untuk mendiskusikan apakah terdapat efek samping yang mungkin dapatkan. Jadi ada manfaatnya tapi ada juga efek sampingnya alias bahayanya. Kenapa? Kalau yang nginjak punggungnya adalah orang yang profesional yang tahu titik-titiknya, maka itu akan menjadikan manfaat. Tapi kalau misalkan yang nginjak orang yang asal-asalan akan menjadikan bahaya, bukan manfaat. Apa saja bahayanya? Jadi orang-orang yang mengkhawatirkan adanya efek samping yang cukup berbahaya akibat melakukan injak punggung, apaan sih nih? Jadi bukan gitu. Orang yang tidak dianjurkan untuk diinjak punggungnya adalah seperti wanita hamil. Ya iyalah Bambang, perutnya maju ke depan. Ini mau tengkurap, mau diinjak punggungnya, mata itu anaknya juga mata. Ini nggak usah baca juga tahu kalau orang wanita hamil nggak boleh Bambang. Ngerti Bambang? Nggak, betul, lanjut lagi. Kedua, pasien yang baru saja menjalani kemoterapi atau radiasi. Nah, kalau misalkan habis kemo atau habis radiasi itu tidak boleh. Aku nggak tahu kenapa, intinya nggak boleh. Mungkin karena ada saraf-sarafnya supaya tidak saraf-sarafnya kejepit. Terus orang dengan osteoporosis. Tahu osteoporosis apa? Orang tua guys. Ini belum tentu. Kerapuhan tulang guys. Nah, itu baru benar. Itu nggak boleh, nanti mungkin kalau diinjak bakal hancur tulangnya. Penyakit jantung. Nanti bisa jantungan dia. Pembekuan darah. Terus tidak boleh dilakukan langsung di atas memar. Jadi kalau luka memar membiru nggak boleh kakak. Terus kulit yang meradang, luka belum sembuh, tumor, hernia, apa tuh hernia perut? Hernia. Apa? Jatuh boleh. Perut aku. Hernia lah, perut tuh. Iya, hernianya. Ususnya jatuh kayak. Gitu. Ya, oke deh. Kita validasi keperawatannya.
Terus atau area yang baru saja patah, itu nggak berarti ya. Oke. Teknik yang dapat dilakukan. Yang apa tepat, aja? yang tepat seperti apa? Apa ayo? Apa dong? Jadi pakai tekanan dalam dengan menggunakan jari, ibu jari atau bahkan telapak. Oh, gini-gini guys. Kita praktekkan nanti, oke? Enggak pakai kaki dong. Kan aku injak punggung, mau injak bukan mau pijat. Kenapa? Injak. Pijat. Ya udah deh. Ya, karena waktu ini kita sudah injak. Ya, sekarang pijat. pijat. Nanti minggu depan lagi injak. Terus harus kalau misalkan nih pakai pijat ya, bukan pakai injak, itu harus pakai ibu jari atau telapak tangan secara berurutan. Gimana maksudnya berurutan? Nih gini. Oh ya mungkin gitu lah. Terus harus digunakan ada bantalannya supaya memberikan tekanan, dan setiap titik biasanya ditahan selama 2-8 detik. Coba lanjut. Titiknya apa aja? Aku nggak ngerti. Oh ya, nanti kita cari lagi. Ya, oke. Oke. Apa lagi? Udah habis. Udah ya. Terus sekarang bahayanya belum? Udah tadi ya. Udah di bahayanya. Enggak, maksudnya bahayanya bisa gimana? Bisa patah. Nah, tadi kan nggak boleh untuk sakit jantung bla bla bla. Kalau bahayanya apa? Itu udah bahayanya. Oh, selain itu Bisa patah. terkena cedera tulang punggung. Ngerti, bisa patah punggungnya. Saraf kejepit. Gimana saraf kejepit tuh? Sarafnya dijepit sama siapa? Aku yang edit dah nih, Gak bisa gitu. Urulan kan. Aku jangan. Bisa edit, coba bisa edit. Bisa. Urulan juga. Bisa gini, cepet. Oke. Oke, bikin konten nak mikir. Nggak ngerti dah ini aku. Udah guys, jadi sudah capek aku menjelaskan karena ini bukan lecture. Bikin konten nak mikir. Udah, aku tahu Endas untuk openingnya tuh yang bagian dia. Gitu. Itu adalah contoh setelah punggungnya dipijat. Ntar aku yang edit ya. Bisa edit lama lah. Oke. Sudah. Jadi buat kalian yang mau injak punggung atau yang belum pernah injak punggung, silakan nonton konten ini, karena konten ini itu ada manfaat dan bahayanya, supaya kalian tahu dulu manfaatnya apa, bahayanya apa. Lebih banyak manfaatnya apa lebih banyak bahayanya bagi orang yang bukan profesional. Kalau misalkan kalian sudah pikir kalian itu mampu untuk menginjak punggung orangnya, mungkin itu akan menjadi manfaat karena kalian merasa diri kalian, oh bisa nih aku menginjak. Tapi kalau kalian belum yakin dengan diri kalian, nanti akan memberikan bahaya bagi orang yang diinjak, lebih baik jangan. Lebih baik pakai metode pijat yang lainnya. Pijat biasa. Pijat pakai tangan yang kayak gini aja gitu kan. Pijat, nanti kita praktekkan biasa kan di video selanjutnya. Oke, jadi jangan main-main sama injak punggung, karena injak punggung itu bukan main-main. Oke, selamat menonton video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tontonin terus video-video kita selanjutnya. Apa kamu begini? Oke, from heart with love. With love. Bye.